Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Nandiagero dan saya berasal dari kelas C1. Oke baik, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kekayaan budaya tenun ikat dari daerah saya, yaitu daerah Manggarai. Pada daerah NTT, tenun ikat ini sangat populer dan juga termasuk salah satu kekayaan kebudayaan. Akan tetapi, khususnya pada daerah saya yaitu Manggarai dan Ngada, tidak ada istilah yang bernama tenun ikat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tenunan yang ada di daerah saya yaitu Manggarai yang bernama tenunan songke. Songke adalah tenunan khas masyarakat Manggarai yang berdiam di sisi barat Pulau Flores. Kain tenun ini banyak sekali fungsinya dan memang wajib dikenakan oleh masyarakat Manggarai, apalagi pada saat acara-acara adat. Antara lain seperti acara adat kenduri atau biasanya orang Manggarai menyebutnya penti, membuka ladang atau biasanya randang, hingga saat bermusyawarah atau biasanya disebut nempung. Pada pemakaian songke ini, antara pria dan wanita tentu saja berbeda. Pada pria biasanya menggunakan songke ini harus pengge, lalu mengkombinasikannya dengan destar atau ikat kepala atau peci khas Manggarai. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di dalam, di mana pada gambar bagian kiri terdapat beberapa bapak-bapak yang menggunakan kain songke secara tengge. Lalu pada gambar bagian kiri, di mana juga seorang bapak menggunakan peci atau ikat kepala yang memang bentuknya seperti sapu tangan. Sementara pada wanita mengenakan songke harus dengan atasan kebaya. Teman-teman juga bisa lihat pada gambar di samping, di mana gambar bagian kiri terdapat banyak wanita yang menggunakan songke dan juga kebaya, dan juga ada gambar pada bagian kanan di mana terdapat para petarung dalam tarian caci. Selain itu juga fungsi kain songke dikenakan untuk upacara mas kawin atau beli. Kita bisa lihat pada gambar di dalam di mana terdapat seorang pria dan seorang wanita yang sedang mengenakan cincin dan sedang melakukan upacara adat yang dinamakan dalam masyarakat Manggarai yaitu masuk minta atau belis. Dan fungsi yang terakhir, kain songke dikenakan untuk membungkus jenazah yang telah meninggal. Jadi artinya ketika ada salah satu masyarakat Manggarai yang meninggal, pastinya nanti jenazahnya itu dibungkus oleh kain songke untuk menghormati selama dia hidup gitu. Lalu kain songke juga mempunyai karakteristik yang berwarna dasar hitam, tetapi juga ada yang berwarna merah, berwarna biru. Tetapi untuk masyarakat Manggarai memang kain songke ini dasarnya memang warna hitam dengan ragam motif berwarna-warni di atasnya. Nah, dalam motif kain songke ini juga memiliki arti yang mendalam. Apa saja motif pada kain songke beserta artinya? Berikut ini saya akan menjelaskan tentang arti dan motif apa saja dalam kain songke. Oke, kita langsung saja. Jadi motif yang pertama yaitu motif sui. Motif ini berupa garis-garis yang seolah memberi batas antara satu motif dengan motif yang lainnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di dalam ini, di mana di dalam kain songke terdapat motif sui yang berada di tengah-tengah yang memberi garis batas antara motif satu dengan motif yang lainnya. Kata sui ini memiliki lambang dan arti, yaitu sui melambangkan segala sesuatu yang memiliki akhir dan seperti hidup yang cepat atau lambat akan menemui ujungnya. Lalu sui juga memiliki arti yang artinya kehidupan masyarakat Manggarai dibatasi oleh garis-garis berupa peraturan adat yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua ada motif mata manuk. Dalam bahasa Indonesia, mata manuk adalah mata ayam.
teman-teman bisa lihat pada gambar di dalam. Pada gambar di dalam ini terdapat bundar telur yang terdiri dari 4 titik yang menggambarkan ayam yang mampu melihat ke 4 penjuru mata angin. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti bentuk layang-layang, tapi ini dalam manggarai berbentuk seperti bundar telur, dan di dalamnya itu terdapat 4 titik yang menggambarkan ayam yang mampu melihat ke 4 penjuru mata angin. Motif ini artinya masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga ceruk paling gelap sekalipun, dan manusia tidak akan luput dari pengamatannya. Yang ketiga ada motif Wela Kaweng. Dalam bahasa Indonesia, wela artinya bunga, sementara kaweng adalah jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak. Dalam gambar, teman-teman juga bisa melihat motif songke yang bentuknya seperti bunga. Ya, bunga yang fungsinya tadi untuk mengobati luka hewan. Nah, motif welang kaweng ini memiliki makna, yaitu bahwa kehidupan manusia bergantung pada alam, dan kelestarian alam akan menunjang kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, ada motif Wela Runu. Wela Runu adalah sejenis tumbuhan bunga yang berukuran kecil. Pada gambar ini kita bisa lihat berbagai macam bentuk motif bunga-bunga kecil yang terdapat pada songke, dan motif ini memiliki arti bahwa kita hidup di dunia ini memiliki manfaat. Dan yang keempat ada motif entala. Entala dalam bahasa Indonesia adalah bintang. Pada gambar ini juga kita bisa lihat motif songke, di mana di tengah-tengahnya itu terdapat motif yang bentuknya seperti bintang. Motif ini juga mempunyai arti, yaitu kehidupan kita sebenarnya harus berimbas positif bagi sesama, serta memberikan perubahan pada lingkungan sekitar. Motif ini juga ada kaitannya dengan salah satu petuah Manggarai, yaitu Porot Langkas Haeng Entala, yang artinya hendaklah mencapai bintang. Dan yang terakhir ada motif Ranggong. Ranggong dalam bahasa Indonesia adalah laba-laba. Nah, dalam gambar ini kita juga bisa lihat ya, bentuknya itu dalam motif ini bentuknya ya hampir mirip seperti laba-laba, dan juga motif ini memiliki arti di mana kejujuran dalam hidup akan membuahkan hal baik dan disenangi serta dimuliakan oleh orang sekitar. Nah, bagi masyarakat Manggarai juga, laba-laba ini adalah hewan yang ulet dan bekerja keras dalam hidupnya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.